Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Terima kasih atas kedatangannya ya. Ibu sangat mengharapkan sekali kedatangan kalian ke sini. Sama-sama Bu. Sama Ibu. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan Ibu? I'm very good today. Haha. Wah, Ibu canggih juga ya bisa bahasa Inggris. Iya dong, biarpun sudah tahu gini, tapi jiwa masih anak ABG dong. Ibu bisa saja. Iya, bisa saja sih Ibu. Iya. Kalian ini sudah saling mengenal semua atau belum? Iya, memang kebetulan ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi ada juga yang belum, Bu. Benar Bu, soalnya kan kami kelas berbeda. Iya. Kalau saya sih Bu sudah familiar dengan wajah-wajah mereka. Cuman kan kami belum kenal. Soalnya sering berpapasan kalau lagi di kantin Ibu. Wah, kalau begitu supaya kita bisa lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri. Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Iya, saya Bu. Bu. Saya pimpin doa Bu. Iya, silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Ini disebut dengan rangkaian nama. Apa di antara kalian sudah ada yang tahu permainan ini? Belum. Bu. Sepertinya belum Bu. Bagaimana teman-teman? Betul tuh Bu, kita belum tahu memang seperti apa Bu permainannya. Begini, intinya kalian duduk secara melingkar dan orang pertama akan memperkenalkan diri dan menyebutkan satu warna favoritnya. Setelah itu orang kedua akan mengulangi lagi warna favorit dari orang pertama. Setelah itu menyebutkan nama warna favoritnya juga, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang terakhir memperkenalkan dirinya akan menyebutkan semua warna favorit dari teman-teman sebelumnya yang sudah memperkenalkan diri. Menarik sekali sepertinya Bu. Ayo kita mulai saja Bu. Bu, bagaimana kalau kita memberikan hukuman bagi yang salah untuk menyanyi? Boleh Setuju. juga ide-ide kamu. Bagaimana anak-anak? Setuju. Tidak masalah Bu, biar seru juga ya kan teman-teman? Iya. Iya. Baiklah, mari kita mulai. Ayo kamu yang pertama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rachel Venya. Warna favorit saya kuning. Wow. Kamu? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Betty. Hai Betty. Saya suka warna biru dan nama kamu Rachel Venya. Suka warna kuning. Hai teman-teman, nama saya Sabiru. Warna favorit saya lila. Warna favorit Mama Rachel itu warna kuning. Ini warna favoritnya warna biru. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Nur Indrayani Rahmi. Halo. Warna favorit kamu apa? Warna pink. Ya, sebutin ini namanya siapa tadi? Rachel Venya. Warna favoritnya apa? Kuning. Ini Betty. warna favoritnya? Biru. Kalau aku? Aku Ya, namanya Sabiru. Kamu penyanyi, mau aku bantu? Iya. Ya, 1, 2, 3. Not, say not. Anak paling hebat. Ya, oke. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok, atau kalian sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum tahu Ibu. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud bimbingan? Saya Bu. Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya Bu. Benar apa yang dikatakan oleh saudari Rachel Venya, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang. Dalam proses konseling, pemberi bimbingan biasa disebut sebagai konselor, dan yang menerima bimbingan disebut konseli, untuk membantu mengenali dirinya, baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenali keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya Ibu. Ya. Saya mau menambahkan bahwa bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi begitu ya Bu.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya Bu, kelompok itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang saling memiliki tujuan yang sama Ibu. Kalau menurut saya, Bu, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Bagus sekali apa yang teman-teman kalian sampaikan. Ya, Jadi, Bu. kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Nah, satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Oh, jadi begitu Bu. Jadi bimbingan kelompok itu apa Ibu? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Ya, saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok? Saya Ibu. Ya, silakan. Tujuan bimbingan kelompok Ibu adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat Ibu. Tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan baik antar teman di dalam kelompok. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap dengan rasa dan menghargai orang lain. Kalau menurut saya, tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat mengenali dirinya dalam hubungannya dengan kelompok. Nah, bagus sekali anak-anak, tepuk tangan untuk kita. Yeay! Nah, sepertinya kalian semua sudah sangat paham dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Dan terakhir yaitu dalam bimbingan kelompok topik dibagi menjadi 2, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Ibu yang akan menentukan topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Nah, perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Oh, jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya Bu? Iya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Beres itu Bu, hehehehe. Well, mungkin kita perlu penyegaran kembali ya, biar suasana tidak membosankan. Iya Bu, Nah, permainannya itu jika saya bilang pagi, 1 tepukan, jika Ibu bilang siang, 2 tepukan, jika Ibu bilang malam, 3 tepukan. Oke, dimengerti anak-anak? Mengerti. Oke, baik. Malam, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi. Dia salah Bu. Jadi kalau salah berarti di Bu sabu. Tentu dong. Aku gak mau ah. Kamu mau aja aja. Kamu jangan bercanda, kita lagi bimbingan nih. Oke, baik. Bagaimana, sudah merasa fresh kembali anak-anak? Fresh.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu disiplin belajar. Di sini Nek Indri sebagai siswa A, Ya, Bu. Sabiru sebagai siswa C, Betty sebagai siswa B, dan Rasil V-nya sebagai siswa D. Didengar ya baik-baik anak-anak. Iya, Bu. A adalah anak yang pandai di kelasnya. A memiliki sifat ramah, baik, dan supel. Setiap hari dia selalu belajar tepat waktu. Ketika di sekolah, dia tidak pernah mencontek saat ulangan. A memiliki ciri-ciri berhijab dan pakaian yang digunakan selalu rapi. Nah, selanjutnya B adalah anak yang rajin. B adalah teman baik A. B memiliki sifat ramah, baik, dan agak bingungan. Mereka sering menghabiskan waktu di perpus atau di kelas saat di sekolah. C adalah anak yang pemalas. Dia jarang sekali belajar. Dia sering membuat gaduh dan mencontek saat ulangan. C memiliki latar belakang dari keluarga yang kaya. Ayah dan ibunya adalah pengusaha yang terkenal di kotanya. Walaupun begitu, C tidak pernah memakai pakaian yang rapi, bajunya selalu dikeluarkan, rambut acak-acakan, dan D adalah seorang anak yang supel. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. D adalah teman baik C sehingga D terkena banyak pengaruh dari C. D akhirnya menjadi pemalas juga. D selalu menuruti apa yang dikatakan C karena C selalu memberi uang kepada D sehingga ia tidak kuasa untuk menolaknya. Nah, suatu hari jam menunjukkan pukul 8:30. Hari itu adalah waktunya untuk ulangan mata pelajaran matematika. Semua anak telah bersiap-siap mengerjakan saat ibu bapak datang termasuk A dan B. Tak lain dengan C dan D, mereka sangat santai dan acuh tak acuh. Namun seperti biasa, kali ini mereka akan menyontek. Mereka sudah mempersiapkan rencana itu dengan matang. Setelah soal dibagikan, mereka pun bereaksi. Tanpa disadari, guru mata pelajaran matematika mereka yaitu ibu gurunya mengetahuinya. Ibu guru adalah seorang guru yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan sudah mengajar kurang lebih 10 tahun di sekolahnya tersebut. Beliau selalu memakai jam tangan dan kacamata ketika mengajar. Beliau sering sekali melihat jam tangannya ketika mengajar, entah alasan apa yang membuatnya seperti itu. Kemudian guru mata pelajaran menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk ke ruang BK. Setelah di ruang BK, mereka diberi beberapa pertanyaan mengenai alasan mereka menyontek. D dan C menjawab dengan santai. Setelah selesai, D dan C disuruh untuk masuk ke kelas mereka lagi dan meminta C dan D untuk tidak mengulanginya lagi. Hari berganti hari, C dan D sangat memperhatikan. Mereka selalu menyontek lagi dan lagi. Mereka tidak pernah kapok. A dan B pun juga mencoba untuk mengajak mereka belajar bersama, tetapi C dan D selalu menolak dan bahkan menertawakan. Tingkah laku kurang baik C dan D terus saja dilakukan. Mencontek hingga ketahuan membuat gaduh saat proses pembelajaran dilakukan. Hal ini berakibat pada nilai-nilai mereka yang semakin menurun. Guru BK juga sudah berkoordinasi dengan orang tua C dan D saat ujian kenaikan kelas. C dan D juga melakukan hal yang sama. Nah, suatu saat tibalah saat pembagian raport kenaikan kelas. Semua raport diambil oleh wali murid. Hari itu si A dan B dinyatakan naik kelas, namun lain hal dengan C dan D. Karena sifat mencontek dan malas belajarnya selama ini, mereka tidak naik kelas. Mereka menyesal dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka meminta maaf kepada teman-teman, guru, dan orang tua mereka. Nah, itulah tadi materi tentang disiplin belajar. Nah, pertanyaan ibu kepada anak-anak sekalian, apa pembelajaran yang bisa kalian petik dari kisah si C dan D? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya, silakan Sabiru. Ya, menurut saya Bu, dari kisah yang saya dengar tadi itu si D anaknya baik Bu, tapi terpengaruh dengan si C yang orangnya pemalas. Jadi itu adalah pelajaran lagi, kalau kita berteman kita itu Bu harus pilih teman-teman yang bisa mengajak kita ke arah yang selalu bersikap positif. Kasih Bu. Baik, itulah tadi topik bimbingan kelompok kita tentang disiplin belajar.
Mudah-mudahan yang baiknya bisa kita ambil, yang buruknya bisa kita buang. Baik, sekian dari bimbingan kelompok yang Ibu bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam